Berarti ya Madura itu punya rumah adat Toron Pesan. Loh, rumah adat nyaman roman di tong nyaman. Toron Pesan, itu genteng itu lanjut. Lanjeng. Mencirit begini ya. Oh. Itu namanya Toron Pesan. Ada yang dibeli 1 miliar loh dulu. Kebetulan dari kayu yang bagus dan masih utuh dan masih asli semua ukiran-ukirannya. Dibeli 1 miliar naikin truk khusus itu. Kan rata-rata Toron Pesan itu ada yang besar satu rumah. Kalau kayak rumah gadang padang ya, itu panjang dan pasti besar, itu ada beberapa keluarga. Kalau Toron Pesan itu hanya untuk satu keluarga biasanya. Kalau satu keluarga itu kecil aja Toron Pesan. Walaupun kemudian ada Toron Pesan yang dibangun panjang dan lebar. Tapi rata-rata kalau masyarakat zaman dulu yang paling konah itu kecil-kecil aja, tapi bentuknya asli persis seperti itu. Ini menciri begini, terus di depannya ada itu ada ampernya, jaringnya, amper ya. Katakanlah teras depan ya. Terus dikelilingi kayu ukiran, baru rumah. Biasanya di dalam itu cukup dibagi 2 saja, 2 kamar saja. Bahkan ada yang tidak pakai kamar. Dan orang Madura memang yang sudah memisah dapur dengan rumah memang dipisah, Mas. Dapurnya di depan, rumahnya di depannya gitu, berhadap-hadapan. Bahkan dapur zaman dulu itu dicampur dengan kandang ternak. Jadi separuhnya kandang ternak, separuhnya dapur ya. Kalau masih tahu pernah melihat, sampean pasti tahu. Niki Pak. Masih ada dulu. Tapi yang adat yang betul itu memang begini, orang Madura itu punya filosofi persis orang Jawa kalau bangun rumah. Kalau menghadap selatan itu disebut rumah, Roma cong. Mau nadep gede nang ada ngeroma, bede bangunan aja bener Roma nyaman balai. Oh, khusus kanggo tamu ya. Jadi di depan rumah itu dibangun rumah lagi, tetapi rumah itu tidak diberi tabing. Tabing itu anyaman bambu, Mas. Anyaman bambu yang buat menutupi rumah itu kan, untuk dindingnya. Itu namanya tabing dari bambu. Itu tidak diberi tabing, mungkin hanya diberi separuhnya gitu. Plester kelaben tanah peratah, diberi tanah peratah kota san bede semen pareng semen, pasang semen nyaman boleh kanggo tamu lo lene gak dak Roma rek Madura nang ada tak oleh. Mangkan nang Roma Toron Pesan ya, nang Roma Selandi Langger. Jadi kan kena Roma, kena boleh, kena Langger. Tamu nang Langger itu moy orang lagi. Oh, pantesan kalau orang Jadi Langger kebaikan nang tamu selain untuk ibadah apa aja atau sholat. Ada apa me sabe? Bedu filosofinya. Ada apa me sabe Langger? Karena tamu bagi orang Madura kehormatan. Tamu harus hormati, terus tamu ya pangeran. Tamu ya Allah. Tetapi harus sabe nang Roma pangeran. Jadi Roma nang adat Madura harus adep lauk. Nang ada ngombede bangunan aja nyaman boleh hilbaran Langger. Ada kira udah tanian lanceng. Pantesan kok orang Madura itu identik sama pastian di Langger. Mangkan orang Madura semua andi surau, semua di musola kecil-kecil. Nah, kayak gini. Kang kuwi ngerabat men beda kang kuwi men beda tamoy, kang kuwi salat, kang kuwi bila beda ating tolamor, kang kuwi olati. Jadi seperti itu orang Madura. Mangkan orang Madura selalu pertama ada nang pikirannya mereka sanggup kuat agawe Roma, terus kuat agawe Langger, Mas. Iya. Selain-lain di Gompang, sepenting kuat agawe Langger gitu. Karena apa? Secara adat tak kok ketamu yang tadi kenengan lah cuna tak andi Langger. Karena tak oleh tamu yang masuk ke Roma tak oleh bagi orang Madura. Karena tamu yang gelak nyambit berkasakan bagian normal di Cangkeng Madura. Jadi kudu esok masuk ke Langger. Mun saya lamban boleh, kudu kasomor gitu. Habis so. Pas suruh masuk Langger. Artinya karena tamu yang tamu ya pangeran, tamunya Tuhan, maka dia harus dihormati dengan diletakkan, dipersilakan untuk silakan duduk atau lesehan di rumahnya Tuhan. Bahkan kalau kiai, ya kiai langsung ke Langger, langsung Surasa Aren, ngiring langsung Aren nampan jenengan. Surasa Aren Pak jauh kiai datang lagi. Langsung Surasa Aren. Daring sumenep ngiring make panjenengan jeung hujang. Jeung hujang ini maksudnya tedung, Jong. Patek Jong
ngalaki langkenan kayana male jeng kujengan. Ada kujengan. Jadi maksudnya cowok ngalaki bental kiai male asisten sare nanti. Patek com. Kiai ngalaki apa? Langkenan. Langkenan ini maksudnya bental. Pas ngalaki gengan cong, ngalaki gengan iki mek aja mek beli. Coba cupon. Coba nanti untuk apa istilahnya untuk makannya. Wis ngalaki gengan ngalaki gengan itu. Gengan itu apa ya? Gengan itu kan harusnya sayur ya. Nekah benih sayur nek sing maksud sorong ngalaki ajem, pek ajem beli cukup aja. Karena bagi orang motor cukup ajem paling utama, paling istimewa. Ada lain. Jadi Roma adat motor neka nyamana turun pesan. Nang ada na biasa na gue di ya bangunan ka angkui tamoy manabi punten bedelangker pasti bedelangker nih angkui situ salat nomor 2 angkui tamoy nomor 3 angkui nyolati bilah bede se atin umur malelo solati tanian maksud khusus nang tempat se soceh selalu socehen ben yang kep soceh tidak dintoh langker ini kan lalu apa sih maksud tanian lanceng? Jelas secara harfiah tanian itu lanceng lah. Ada kebiasaan imaturah setretanan abolong tak ngale dari situng tanah mon ki cokop. Dadi lahir anang sewatuan ke baki Roma di situ. Lahir pole aling sabuk siji pole. Deki sepopon mon ki bisa berde siji pole. Jadi saya maksud Roma tanian lancengnya tanian silakar lanceng tidak ada pengertian lagi secara harfiah sebagai akibat dari Roma turun kumpulan Roma turun pesan terus kanan kaca turun pesan itu aduk loh pas bunber ana langker dimen awalnya kan kilo andi langker mentanane copek karo Roma dina ngadane veleuy begitu andi anak karena harus keduan kanengan bangun hiadeng tepat depan oh tapi sedik kanan sedik kacir benih sedik kanan jadi pertama Roma pokok Roma sesepuh si awal yang harus berdekir dojo aduk lao ndak bisa ring metu mas aduk aku aduk Roma bere aduk ketemu aduk dojo aduk dok pojo tak bisa ring ini sudah merupakan keyakinan dan mengandung filosofi bahwasannya Roma harus adep lao. Mun beda-beda jeneng adang Romanya mana balai cong bene Roma aja. Akil pernah koma pakun pakun balai. Dadi mun beda Roma tingkat nang adang Roma sadep lao kan wah wetran teng dari mah lajur tau kedon dunya banyak apa bangun Roma depan sareng bapak nah. Nek kesan ngir lao nyamai. Balai. Lo bisa bakunya nyamai balai. Ben fungsine balai kan kita mau beda untuk istirahat teduh membangun kehidupan kan fungsi Roma membangun kehidupan dari awal dari dasar fungsi dasarnya di Roma. Jadi pun sangat penuh dengan filosofi itu Roma itu membangun segala hal prinsip hidup nanti ibadah dan seterusnya. Kan tocun menoreng meturu odi bagus ya tasnya bagus dengan akhirat kan ya. Dah dibangun dari rumah itu dan rumah itu yang disebut rumah keramat siaduk kelao. Mon siaduk gede aja sebagus apapun tetap boleh ya. Ini kan ada filosofi keyakinan orang kona. Jadi mon orang mulai gede aja nikah celep. Jadi orang nikah motoron dari motoron nafsu. Mon aduk kelao ini ke abangun kejadian tas bumi. Jadi apa bu? Apa Roman orang motor aduk kelao? Karena untuk membangun kejayaan di kehidupan di dunia. Tentu kejayaan yang dimaksud adalah yang baik itu secara harta maupun secara nasibnya bagaimana gitu ya. Punya derajat pangkat dan jabatan yang baik, paling tidak status sosial yang baik di mata masyarakat. Dan dia menjadi hidup tenang karena dia mungkin sudah diterima oleh Tuhannya bahwa dia itu adalah pribadi yang terjaga. Dia tidak sembarangan menghadap ke selatan itu kejayaan. Menghadap ke utara itu adalah pulang, Mas. Mulai dan ukur ini kan ilmu kebatinan badan mulai. Teti sapa teti tamu badan nang kroma boleh ya kudu mulai.
kotu sopan, kotu berakhlak, kotu lebih rendah dari tuan rumah. Meskipun di tuan rumah tamu yang kebratok, tapi tamu harus merendahkan dirinya di depan tuan rumah karena dia adalah pemilik dunia itu, dunia lingkungan itu. Makan zaman cimen nang Sumenep Pamekasan, mun bedekaren aroma kona setengah meter loh Mas, setengah meter suruh kelar apa arapa coba mas sombong mas on Romanoreng kotu menghormati yang punya rumah. Semangken kalau tepi lah bong dua lagi di mobil masuk cocok langkah tawar depan langsung tungkel tok lo oleh to menang Indonesia adat ketimuran tungkel tok meskipun diberi kursi di tuan rumah. Makanya kalau rumah zaman dimen, rumah gedung zaman dimen setengah meter mas, bahkan di 40 cm jadi pondang Sumenep kulo mangki. Itu harus apa maksudnya mas? Artinya butuh merendah. Coba mau sombong masuk rumah orang, jago masuk negara orang, di sana orang. Jadi pepatah dalam bahasa Indonesia, di mana kaki menjejak, di situ langit berkuasa kan begitu. Di situ langit dijunjung. Di mana kaki melangkah, di situ langit dijunjung. Jadi dalam adat ketimuran kita, ya kita ke Kalimantan ya kita hormati adat istiadat mereka, jangan menentang. Biar kita bisa diterima, kan enak kalau sudah diterima. Wah enak di Indonesia diterima. Kopi berdatangan sama makanan camilannya. Kalau di negeri ya beri sendiri, tidak mengenal itu kan. Kalau di barat tidak mengenal filosofi macam ini. Di mana kaki melangkah disitulah langit harus dijunjung. Ketika yang Madura juga memakai itu karena itu memang baik. Itulah kesamaan dari adat budaya bangsa Timur yang disebut dengan adat ketimuran ini seperti itu. Semua mengandung filosofi dan makna. Anda enak enggak kalau ada tamu masuknya sombong dan seterusnya bikin gak enak gerak-gerik kan enggak nyaman toh. Di Indonesia itu tersedia bagaimana seorang tamu harus bertamu ya meskipun tamu adalah raja yang harus dihormati dengan makanan, suguhan dan sebagainya. Tetapi si tamu sendiri ya itu tadi harus memegang prinsip di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Jika Anda memijak ke rumah orang lain itu sudah negara orang lain sudah. Jadi Anda harus sangat menghormati. Maka ya dilambangkan dalam rumah zaman dulu rumahnya hanya setengah meter 50 cm pintunya. Itu aku lah rupak maksudnya. Lebih roman lagi ya di keluarga keraton dong. Mun roman kia lah kalau pas 50 cm pas so. Tapi kutu kelar rupak kutu ngormati do orang candi ilmu gila ada semangat besar ya. Jadi tanian lanceng itu kumpulan dari beberapa rumah toron pesan di mana rumah-rumah itu bisa minimalnya lah 3. Kalau 2 masih belum bisa disebut dengan tanian lanceng. Jadi minimalnya 3, biasa 4, 5 sampai 6. Di sini ada rumah sampai 5, 6. Makanya halamannya jadi panjang. Jadi rumah tanian lanceng adalah rumah kumpulan dari beberapa rumah-rumah adat Madura di mana rumah-rumah itu ditinggali oleh satu darah rata-rata masih famili. Dan sebagian barat itu ada yang disebut dengan surau atau langgar biasanya. Di sebelah timur tidak ada apa-apa karena memang tidak boleh ada apa-apa. Itu juga ada pemaknaan juga di dalam adat Madura. Jadi yang boleh ada itu sebelah barat sebagai langgar atau surau atau musola. Di sini ini rumah. Kalau sendirian di depannya itu adalah bisa dapur, bisa tadi itu balai. Ya, untuk tamu. Bagaimana yang tidak punya balai ya langgar itu? Nah, makanya karena kemudian keluarga besar itu tidak mungkin sendirian, pada akhirnya punya anaknya menikah. Tidak boleh itu, Mas. Pas bikin rumah di sana tidak boleh. Biasanya itu dibangunkan di rumah pihak istri, pihak perempuan menikah ya laki ya putra putri, yang putri di rumah yang putri bangun rumahnya, bukan yang di putra. Jadi yang suami ikut istri, yang ikut mertua itu yang suami. Jadi bangunnya di situ, di mana? Di sebelah kirinya rumah utama. Siapa rumah utama? Yang pertama kali di situ. Salah satu
Mun lah ada ngerti si kocak Roma Pak Sapaan. Roma pemulihan, Pemulihan. Roma awal dong. Jadi Pantesan orang Madura merantau gitu. jadi Pemulihan. mun beda telasen apa ya. Meski lu nak mencar kebenakan lo cukup tanah lanceng gelek ya silakan di rumah di tanah yang dibeli sendiri atau di mana. Tapi ketika dia membeli tanah kemudian membangun rumah menurut adat mutu dengan segala filosofi dan doa-doa serta harapannya langsung adep lao. Waktu adep lao. Karena mun benih adep lao benih Roma. Sekocak Roma bagi yang mutur tetap adep waktu adep lao. Karena lao itu lambang dari kejayaan dunia. Jadi supaya kehidupan dunia apa ya rezekinya, nafkahnya, perjuangan usahanya dan seterusnya supaya mapan harus hidup ke laut, Jong. Iya. Harus hidup ke laut. Ini mengandung filosofi katakanlah ya aprembun iya dan seterusnya. Ada. Pada orang Madura mah ke Roma hidup kama. Ya hidup ke laut. Pun hidup ke aja boleh. Selain ini boleh roman setan malah menang. Langgar adep ke timur karena sesuai posisi Indonesia yang kiblatnya ada agak ke barat, agak walaupun miring kan begitu. Jadi singale dari Roma lanceng Pak Tapaan gelek yang tak cukup misalnya kumpul laki atau babine pas semeli tanah ya atau boleh sangkolan pertama nang tanah aja gede kok tuh adep lauk aja kok tuh adep lauk boleh karena saya kocak Roma. Sekali lagi yang disebut rumah bagi orang Madura menghadap ke selatan itu menandakan kejayaan duniawi. Kan lo cukup orang yang masih hat aten itu beribadah to aja kecuali tadi wali yang cenunang lo pada dunia. Mungkin alaki abini ayo usaha aki pol kumpul bi orang atah lan tiba artinya bermasyarakat normal di dunianya itu hidup normal maka hiduplah membangunlah rumah dengan menghadap ke selatan karena itu kejayaan duniawi bagi keyakinan masyarakat Nusantara khususnya Madura dan Jawa khususnya Madura dan Jawa meyakini itu bahwa rumah kalau ingin jaya menghadap ke selatan itu jelas mutlak duniawi selatan itu kalau ingin sejuk itu menghadap ke utara tapi itu pulang ya, jadi kalau ingin membangun katakanlah hidup yang sempurna ya insan kamil kan insan kamil itu kan sejahtera dunia dan akhirat dalam filosofi Islam yang disebut insan kamil atau manusia yang sempurna lahir batin ya kamil itu kan sehat lahir sehat batin artinya secara lahir lo melaratnya rengon wis andi engon kan nyaman lah beandi usaha apa pokoknya lo melarat seikakan siang malam seikakan lo melarat sekapina oh beda anang minta fajaran beli sepatu asakolo wandi lo nang kintang totang lo melarat mak kintang totang lo mau berarti melarat kongku lah deh ya saya kocak sehat lahir atau sehat secara kehidupan lahir ya dunia nambah secara batin kertu dak segabesa Tuhan aja berdepa apa oleh isyarah setelah sholat duha atau setelah sholat non Islam ya setelah misalnya sholat malam atau istikharah oleh langsung disebut petunjuk karena bersih artinya sehat batin juga kamil jadi insan kamil ya mon reng metu ya kebe Roma adep menghadap ke selatan gitu. Berarti aslinya berawal dari Roma Pesaan itu. Pesan. Ya, Toron Pesan romanya. Soalnya kan Pasal-pasal. Ya, sekarang kayaknya salah persepsi iya. Yang beredar gitu. Kalau di Madura itu rumah adatnya Tanyan Lanceng. Memang pada zaman dahulu orang Madura dengan rumah adat Toron Pesan itu agak beroman Toron Pesan itu ajijir seteritan deh apolong seteritanan male gempang membeda apa male sajuan male ramian depan sehingga kemudian Toron Pesan kele au berarti Roma Tanyan Lanceng padahal Tanyan Lanceng itu hanya kumpulan dari Roma Toron Pesan beda mas Tanyan Lanceng di Manggen ini tapi roman modern nggak bisa saya orang ngocak uji tak tahu mah tengah doang nggak bisa lo memenuhi syarat karena
yang berkumpul di situ harus Roma adat toron pesan. Engki. Mau dia toron pesan kan tidak apa. Oh lah modern gak di neka aja mas. Engki. Ada neka. Abak nikah gitu. Kalau toron pesan itu agak tinggi begini. Kalau sekarang ada pendek gini, ada yang Engki. kuatnya. Gini loh, mencirit gini. Gini ya. Toron pesan. Di sampean kalau tahu secara fisik ingin tahu, di Pendebeh itu masih banyak toron pesan. Ada yang kecil mas. Di depannya rumah masih ada satu. Iya, masih rumah. ada gitu. Kacau kiranya. Pakai jeruji Iya. ini ya, anu ya di depan. Kayu masih kan. Iya, biasanya kalau dulu toron pesan itu rata-rata kayu jati dan nangka mas. Cuma dua secocok ring Madura. Melok bisa ke Roma kayu jatih, kayu nangka. Melok bisa nangka saya nomor itu. Terus kalau bisa ke Roma kayu nangka kayu jatih. Karena cuman simen ki larangan nangka. Kalau bisa ke kayu jatih, ke Roma kayu pereng. Jadi pereng nongko jati jajar mas. Jadi pereng nangka jeteh jejer. Nah, ini kah saya bisa EGB Roma do orang Madura coba lain lo oleh. Pring nongko jati jajar. Pring nongko jati jajar. Ini. Nah, angkian bukti akhir bamban panjenengan de IKI atau bapak mun paham neka mesti membenarkan. Mana orang Madura melok pring ya nangkah, melok nangkah ya jeteh, melok nyanti ya jajar. Jadi pring nongko jati jajar. Empat neka sebisa ke Roma. Mun dari neka mas banyak masalah. Neka. Terutama pring neka di anti dudemit, anti seher. Mun pring melarat Roma, mun orang agak Roma dari pring tapi seher tidak melarat. Mulok gu jago karena pring neka pengapasnya dari ilmu hitam dan makhluk gaib yang hitam neka. Seperti makhluk pesugihan ini. Jadi mau sampai makan orang lambek mas. Mau lelok sanggup pakai beroma pereng, akhirnya paling tidak beda osok atau bereng sendiri pereng. Meskipun lainnya jauh lebih nangka, osok bi salah Ada. satu osok bi ring pasti beda sendiri Ada pereng. pereng. Sebagai syarat. Karena ini anti sihir. Bon lakar sik kocak jin men masuk apoter loh. Tik sok masuk menpah dari pereng. Saking melarat. Jadi jaring sapa lambe pring nongko jati jajar gicong. Ngono ke Roma. Aja keluar dari dia. Ngaji beda maksud dekat sih. Ya ring pola. Belum meneh cerita ring po sepone ke bapak marhum napa. Sini. Jadi mon lelok kuat agak pereng dari nangkah dari jati dari pereng kopi salah kuat pereng itu atau bambu itu mas kalau sudah mencapai tingkat tertentu tuanya lebih kuat dari kayu sih dimakan rakyat itu tidak bisa kalau sudah pada tahap tertentu keng mon salah apa pereng setia rauk setia kakan bubuk itu tiba cara nak ya lah sana itu pun filosofi pun cara. Kapan harus memotong bambu untuk buat tabing ya, Iya. bidik dan seterusnya. Kalau sampai keliru, sekarang sampean raok pecah raok gitu ya dijemur, itu sudah dikeroyok sama itu apa ulat beras itu, kutu beras atau bubuk kata itu. Wah habis mas dalam 3 hari 4 hari habis itu dimakan bambunya, tinggal kulitnya. Kalau salah motongnya. Kapan salah motong itu ketika hujan baru ketika kan kemarau ya lalu hujan lalu nyemi lagi. Nah saat nyemi lagi itulah bambu itu sudah tidak tahan lagi dengan tadi itu kutu beras itu. Jadi cek mau geran cek mau canreng metu cek mau geran bereng beto nyemeh tabak beto somoreng manje Sekarang ini. ya lagi musim tandur. Wah itu kalau bambu itu kan mengering sekarang ya menua gitu ya. Nanti ketika turun hujan dia akan muda lagi penuh dengan air dan ketika ditebang kuat tapi dimakan itu tadi ya, ada caranya semua.
Makanya kemarin bikin ogoh-ogoh itu si siapa itu si gubernur Jakarta Pak Anu itu hancur karena salah memotong pringnya, bambunya salah potong Mas. Walaupun bambu itu masih muda, kalau tidak salah potong itu bubuk tak akan makan. Tapi kalau salah potong Mas, meskipun lah lojung dan mengandung kekuatan kayak kawat di dalam, hitam-hitam itu dimakan karena dia muda lagi. Yaitu hari waktu-waktu di mana hujan baru datang, awal November, ya awal musim hujan, awas hati-hati itu, karena semua tumbuhan baru nyemi dan itu rapuh semua kayu-kayunya. Jadi ada caranya, karena salah cara ya hancur Mas dalam 1 minggu itu ogoh-ogoh itu. Apa itu ogoh? Apa itu? Patung apa itu? Penyu. Enggak, itu yang patung dari pring itu loh Pak. Gubernur Jakarta kan hancur itu. Iya, patung penyu. Ya. Ah, iya Penyu dah. ya. Yang baru itu. Apa ya? Kura-kura apa penyu ya? Padahal itu 400 juta berapa ya? Iya, yang hancur. Ya seperti itu. Penyu kok kayaknya. Apa ya? Nanti saya kirimkan ke Anu di sini, saya tak cari dulu apa catatan Betul, tentang apanya? teori atau catatan tentang pendapat dari beberapa tokoh Madura tentang Roma Lanceng atau Roma Torpesan tadi. Sekali lagi Mas, Roma Lanceng itu baru disebut Roma Lanceng bila semuanya toron pesan rumahnya yang terkumpul di situ. Kan itu kumpulan dari rumah toron pesan dan di situ bukan orang lain tetapi kerabat. Oh, iki. Iki. Iya itu. Itu hancur karena salah motongnya. Ada loh. Iya mengotori akhirnya kan dilepas karena mengotori. Coba lo salah potong pas diberi pernis, wah 5 tahun udah hancur meskipun kehujanan. Instalasi bambu salah. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Anu kasaba lah. Gue nikah dari Makassar ding gue lagi beronding. Jarang. Oh iya, lo harus Mas. Memang rata-rata rekan-rekan dari Pamekasan mun aku lah bisa di Sumeneb jago soal budaya nih kan. Ya tidak tertutup kemungkinan ada yang tidak paham. Ya. Kalau yang muda-muda ya biasa pergeseran nilai sudah. Karena tidak pernah bertanya, tidak pernah dengar cerita itu dari ortu-ortunya. Dikiranya alah tungeng kona deh. Padahal ternyata itu kalau diambil sebagai pelajaran luar biasa. Ikasan apa? Roma kasa subung la ampun subung Iya, Sekona engki. Apa boleh anda ini ya anak kemarin sore lahirnya kan? Jadi lahir langsung tidak menemukan itu. Kalau saya lahir masih ada itu masih banyak ya. Bahkan rumah kami yang rumah tua dulu seperti itu semuanya. Kalau kalian lahir langsung tidak pernah melihat itu, baru dengar dari buku atau cerita atau kisah atau cerita orang lain. Sekarang mun pah beda kebe pas dari nangka bisa 3 miliaran kan Mas pokok asli kapi. Anu maksudnya ukirannya cek nyado dari ukiran lain yang khas Madura ada ukirannya khusus rumah toron pesan ukirannya itu tersendiri gitu. Nggak bisa niru Jepara atau niru Bali, nggak bisa tersendiri. Kalau masih bisa dibikin asli itu pas kalau dijual pasti mahal. Karena sebagai aset budaya dulu pernah Mas 1 miliar itu zaman dulu itu. Apalagi sekarang mesti di atasnya kalau ada kan kadang ya ada orang-orang yang berduit tapi dia mencintai budaya kadang-kadang beli gitu rumah itu loh diangkut pakai kontainer gitu yang bisa kalau nggak bisa ya dicopot gitu ya ada dulu di daerah Pendabek itu ada banyak rumah toron pentah harus itu ya engkau lambek kan toman Pendebelau. ya ledak temor ji dak temor bahan dak benda pendebah dari bahan kan loros saya milik dari jadi ya dari Pak Ajaman juga bisa masih ada ya dari Sumeneb semua ini juga Ten gula Sampang Sumeneb Makassar. ambil jurusan apa ini matematika semua Ten gula PGSD kayak ingka PGSD. anu tak mata kuliah matika kasa. oh iya Mas
bentuk-bentuk kerucutnya. Engki. Ya itu ya. Itu kan masuk Engki. ke rumah-rumah adat itu bisa dijadikan dasar mengajarkan matematika kepada anak-anak untuk tetap mencintai adat dan budaya. Engki. Karena di situ contohnya bisa diambilkan bentuk-bentuk limas kerucut dari Engki. rumah-rumah adat yang ada yang bunda dan ada yang di Papua itu ya bulat gini. Oh, iya. Ininya Iya. kerucut ya. Rumah Honai. Honai. Rumah Honai betul. Kalian tahu. Sehingga Kalau bisa berarti ya tentang topik lingkaran. Iya. Udah tok. ya bisa, Jo. Itu kan kalau secara bangun ruangnya itu kan memang tabung ya bentuknya. Tapi ininya ujung-ujungnya itu kan lingkaran. Masih perlu PR kuadrat itu. Untuk menghitungnya. Ada masuk lingkaran. Bahkan yang bolanya pun masuk di Indonesia ini. Rumah-rumah ini sangat beragam. Artinya sangat kaya budaya lah kita ini. Engki. Makanya oleh UNESCO Indonesia dijadikan cagar budaya dunia. Jadi seluruhnya yang ada di Indonesia itu harus dilindungi sebenarnya. Yang maksudnya yang peninggalan masa lalu. Yang adat-adat itu. Kalau yang modern-modern kan sudah tercampur dengan budaya-budaya lain. Kayak pintu kembar itu kan dari Eropa itu. Dua. Ya, pintu kembar 2. Sombong tamu sak jelen. Lancung Mas. Lebor ketika kan. Ya padu nondu deh. Mengring lambat jak aja mungkin semeter, Bang. Udah dimain maki compok daerah geger guys ah. Kaca gulung ke kokop. Ya. Di kokop itu masih murni bener-bener banyak rumah dimen. Mon lencak tahu apa lencak tradisional ya apa tempat tidur atau lencak untuk orang Madura tradisionalnya apa tahu Mas sampai ada tempat tidur Yang pasti tahu Sangker. apa namanya itu lencak pale. Jadi tempat tidur adat orang Madura yang asli itu lencak pale. Yang bentuknya gini. Iya dari kayu, enggak lurus biasa dari kayu. Terus arapnya kau cari cak pale. Beda cak keempat cong di 4 ujungnya. Ada cagaknya dan itu dibikin seperti sesuatu yang melintir makanya disebut apale. Oh. Lambu. Pasti pernah dengar. Lalu di situ pasangi kajeng montrolo ketela orang sini. Saya kocak kajeng bidik kirdinan bikirdinan. Tempat sininya nanti selobungin di juga malelo masuk orang ini. Engki. Iya. Anu. Iya. Saya kata top bagus. Yang gitu. Teng mon lamba bene berindi aja kan produk modern anu aja selambu. Selambu. Oh engki. Mon lamba tutup, Tapi. buka tutup. Tempat tedung juga beda labeng cuma buka tutup. Ih, buka tutup mon tos asli deh gontang bang. Tetapi benyanding keraton itu, rakyat pun memakai seperti itu. Saya kocak kajeng otabe lencak pale. Tedung tas kajeng. Ini yang mana kajeng? Otabe lencak pale lebih tepatnya. Jadi apa rumah tradisional Madura? Benitanian lanceng toron pesan kalau rumah. Karena tanian lanceng itu turunan dari toron pesan. Kemudian apa tempat tidur? Gila Lencak ya pale. lencak pale. Kan tahu sekarang. Saya kira becak pale warna Betul yang pale. madhur lo tahu atau itu. Yo enggak sak pale kan nama Bang. Pernah tahu kan yang gini-gini? Engki. Iya. Amben yang kayak gini-gini ya itu. Ada ulirnya. Iya. Elama teker mon se sanggup meleh elama kasor. Kasor dari kapok. Randu bene dari anu sesuatu ya Spring bed. Pon. Makanya lamba orang mantan mon sete kan nyoon nyambi spring bed mon lamba karo nyoon kasor mon ja nyoon teker dari panden kebelaman kajeng gele kebelaman lencak pale untuk mantan aja jok bene pakun asangger pereng mon sangger pakun pereng saya kocak sangger alasnya Engki. alas dari lencak tadi itu sangker disebut sangker terbuat dari bambu yang sudah dianyam dengan tali sudah diraut sedemikian rapi dan bersih pas di atasnya diberi tikar pandan bene kasor enggak so. Karena lamba ada kasor so, cuman pona itu wes
Lencak balik gele, ukiran gentong macam-macam tergantung sama soki kemampuan apa sesoki apa selok mati soki. Pas nang gele ya dialasi dengan tikar pandan. Saya kegawe TV. Menggula mana menggula si oning kasa se benih labang kasa menggula Heeh. se abak modern Cebek modern ya. Yang bener pampang iya. Iya. Pada akhirnya kan cuma rencak terus ada atapnya di atas kan? Engki Atap dari di atas pas langsung diselubung dengan lampu. Sudah selesai kalau zaman sekarang. Kenapa zaman sekarang seperti itu? Karena sekarang kan sudah punya kamar sendiri-sendiri. Mau lambe Roma ada kamar. Jadi ampere weh langsung los nih. Ada kamar Mas. Jadi tiap lencak kau tuh tutup. Apa boleh dina matuah kan kau tuh tutup. oi Ada nih kak. Jadi secara mandiri lencak balik gelek kemudian bisa mandimen lagar kau kajengnya kinto udah kajeng paling kinto bisa dibuka. Itu tuh yang asli. Karena cek Roma lambe lo kamar minimal paling banyak kamar yang dua Mas. Itu pun mon ujung kan. Roma kan cuma satu ininya ya. Kalau kena kamar, mondaknya kedua. Nah, kata dua nang dalam. Kok tidak nih kada sadap filosofi. Baru 2 kamar nih. Kok bar lebar Mas. Tadi mau pasti tahu ndak nih kamu pas mungkin tok metone kita nonton kan kalau lebur pakai kadi lencak balik cuman sekarang terbuka langsung lampu itu kan kalau kamar khusus ya semua ada waktu dan masanya. Engki Jadi Roma Lanceng itu sebetulnya kumpulan dari Roma toron pesan di mana itu berhadap-hadapan minimal itu tiga jejer. Kemudian yang ada di situ adalah satu darah. Ada hubungan famili yang paling tidak. Di sebelah baratnya ada langgar. Jika berdiri sendiri di sebelah barat langgar, sebelah utara menghadap selatan itu rumah. Di sebelah selatan jika ada bangunan itu disebut dengan dapur atau belai. Karena orang Madura itu tidak pernah mengumpulkan rumah dengan zaman dulu ya, tidak pernah boleh menyatukan rumah itu dengan dapur. Jadi harus bangunan berbeda. Sumur pun demikian. Tapi sumur juga tidak boleh di sebelah kiri, sebelah kanan belakang rumah. Dan ini betul ini di sebelah belakang. Dulu ini sebelah belakang rumah. Jadi sebelah kanan belakang. Di depannya rumah tuh di Pak Amir almarhum. Ini kan bener-bener tata letak rumahnya sama dapur langgar itu sumur itu persis. Jadi langgar sininya langgar itu sumur, sininya dapur. Berhubung sekarang sudah rumahnya anaknya wis modern semua, dapur untuk dalam semua. Iya, situasi dan kondisi akan membuat tatanan itu dirubah sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, tidak masalah. Tapi zaman dulu memang rumah ya dapur selatan, kemudian di sini langgar, di sini sumur, jadi dekat ke rumah juga dekat ke langgar. Ya seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan atau sudah cukup dari yang ciri-ciri kan? banyak banget Iya, betul keren. Maksudnya tahu detail dari filosofi Tenen Lanceng, dari rumah asalnya. Ya, itu kan sampean nanti bisa rangkai sendirilah dari ceritanya. Ada dengan bahasa Anda yang lebih nyaman buat Anda. Bahwa memang bagi orang Madura mutlak rumah itu harus hadap selatan. Apapun bangunannya jika menghadap ke utara itu disebut dengan balai. Penunjang rumah dan itu untuk tamu dan tamu tidak boleh masuk ke rumah. Itu penting itu bagi orang Madura. Dia dilanggar atau di balai. Kan ada ampere atau teras ya. Tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Mendingan di halaman kalau tidak ada langgar, mendingan di halaman diberi amben atau belencak. Tikar pandan gila ruang. Tidak boleh masuk rumah tamu Mas, tidak boleh kalau di masyarakat Madura asli ya.
langgar atau di balai. Balai kanggo pertemuan memang. Jadi kalau di situ banyak jin berkasakan dan segala karena memang sedatang orang macam-macam, orang semaduk sebosa, bodoh orang setujuan nodong, bersetujuan ngerasane, tujuan membuduk wes apa long nang sedia kapsi nang balai, gelak long bolong, ya terserah. Sepenting rumah utama dari itu tetap suci dari makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan yang dibawa oleh orang-orang yang memang sudah kotor sebenarnya gitu kan orang-orang macam dari berbagai macam strata itu kan macam-macam. Mun kan ngajeng Nabi setiap orang edam pengen 2 korin atau penunggu betul senoro buntek selama ini itu macam-macam sesuai akhlak dan perlakuan mas. Mun bagus ki jin saya adam pinggih bagus, mun tak bagus kelakuan tak teman ibadah bahkan melakukan banyak dosa ya seperti itu juga. Makanya mun bedetamu orang nak sakit lo lentar. Terutama sebelum membeco. Sampean misalnya lagi berjalan ya. Pulang harus basuh dulu mas. Kalau mau masuk rumah lebih kalau punya bayi supaya jin-jin itu tidak ikut masuk. Rema turun meyakini itu dan itu sesuai dengan Islam ternyata. Ya seperti sekarang ini kan sendakala semua pintu rumah harus tutup setelah maghrib nanti merah habis baru dibuka. Kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi juga ada jin yang mau masuk yang disebut dengan Simbian. Itulah dia yang mengganggu bayi-bayi yang baru lahir atau bahkan bayi-bayi yang belum lahir yang ada dalam kandungan. Nakal nanti mas, tiba-tiba ngejol nangis tengah malam itu cong nakal. Jadi itu pekerjaan dia. Bahkan anak yang dalam kandungan pun bisa menjadi nakal kelak kalau ibunya diganggu itu. Oneng goloin meleng nakal. Ya itu Simbian. Itu wanita berambut panjang jelek dan berkaki 1. Ngeri sekali wajahnya kalau tahu sampean. Pantesan emang kalau Ring tu lambat kan dia. Boleh masuk maghrib. Malam merah. Mandi jom, mari. Lah mungkin setelah maghrib semerah lah ada. Itu kan seperti buah seperti kelapa jatuh selesai udah putih sana. Enggak apa-apa buka lagi. Enggak apa-apa anak-anak main di teras di luar, main apa? Selodoran beberapa bulan. Enggak bersalah. Karena inilah waktu perpindahan antara siang dan malam yang disebut sendakala. Itu jangan sampai anak-anak itu ada di luar rumah. Jangan sampai di luar lindungan aura rumah. Kan rumah itu juga ada yang jaga. Sehingga baik malaikat maupun jin-jin yang baik kan begitu. Itu supaya anak itu selamat gitu ya. Ini. Orang baru gandek mahrib bujur orang alak apa kan nambio pekok riyen nang. Cung aki sojin labu pekok ya. Ya mesti jadi ya. Langsung sekolah nang Pak Samsu. Pekok masih Mas. Terus tin berhubungan aren, bukan aren itu memang tempatnya jin. Di mana bunga itu kan ada. Itu ada. Ada yang nempati. boleh saya labu kan Tapi tidak ganggu orang. Tapi kalau orang tuh menyalahi aturan, waktu-waktu portal terbuka antara dunia nyata dan dunia gaib, ya ini sendakala ini pas lagi di tempat-tempat yang tidak seharusnya, ya terjadi sesuatu kadang-kadang mas. mungkin timin boleh saya labu ya boleh kan asal maghrib bejen ngaci kesa burung ngelak morcumor. Nah, kalau anak masih bayi kadang melihat sesuatu. Labu sih botol mungkin. Saya dulu pernah punya itu catatan tentang Roma atau tanya lanceng itu nanti tak cari dulu ya. Nanti tak kirim ke ini tapi setidaknya apa yang saya ceritakan sudah bisa digambarkan ya, menggambarkan banget. Menggambarkan banget, sangat-sangat. Ya saya itu tahunya dari sepuh. Bapak saya itu almarhum kebetulan suka cerita. Kalau enggak gitu sulit mas nyari. Karena setelah saya bahkan di bawah saya sudah tidak ada cerita itu sudah hilang. Jarang. Iya jarang. Sudah hilang. Ini
bapak saya yang banyak cerita. Monro bangunan cong masih lah jago komaku mana tuh beda ya dan Roma aja man boleh ini Roma. Oh, bapak saya almarhum itu mah primbon. Tapi beliau ya mas. Dulu dari kecil sampai pemuda besar sampai dewasa tuh di pesantren. Bapak saya. Lo nyantri kayak ngapolongan di anak santri jadi banyak tahu. Mon kayak lembek kan bukan hanya ilmu agama tapi ilmu budaya juga ya. Dulu ada dari mana ya? Dari IKIP entah apa. Ya mau wawancara sesuatu mas ya. Tapi saya langsung cerita, mas gini aja mas nggak rekod sama. Saya tak cerita nanti kurang-kurangnya sampai tanya. Kalau saya bisa saya jawab. Selesai saya cerita udah tidak bertanya lagi. Kenapa sudah tercover katanya. Oh ya sudah. Tapi lain topik gitu ya. Bagus lah kalau muda-muda mau tertarik dengan budaya. Hampir habis kita. Sekarang nyari Romatron pesan wangilnya minta ampun. Eko beda por palingnya jauh ya. Beda por. Mana campur. Padahal ring lamben lo sembarangan tuh borong. Paju nih bitong, bekto nih bitong. Kami punya po dapur brand Roma guys tuh. Roma kona. Mono ring lambe lo kira jauh dari Jeteh nangka pereng. Gila juga. Nongko jati jajar. Pring nongko jati jajar tak ring coba. Itu yang bisa dibuat rumah dan tempat tinggal bagi orang Madura Jawa persis sama. Pring nongko jati jajar. Jadi pungkana jajar, pungkana nangkah, pungkana jeteh, ini pereng. Di luar aja lo cek kabar mah. Anu daki apa saja ke makhluk halus aja lain. Kan lo sesuai yang diinginkan manusia bentuk rumah tangga. Karena cuma masih bisa Galvalum. Legal valum sekali lo apa. Lain boleh deki. Lain. Jinta break. Keng mon atora orang kona, toro pereng dulu. Toro pereng. Kebanyakan yang makin dulu mangki. Pereng. Cekak selenjer. Cara mau ngalam gaib jungkok jomon asela fuju. Mau perang be makhluk halus masuk ke alam gaib. Pedang saya tegung kok. Kan dari tancang docan kan sebetulnya. Bacaan saya yang dengan khusyuk itu kan dadi pedang. Pedang bener dari besi dari pereng, Mas. Tapi saya kocak makhluk halus ini gel cedek. Pereng gula saya teguh. Pedangan dari pereng ini doron rumpah atau amis. Ini kan mau ngalahkan pas hasilnya dak nek fuju, pai ganggu misalnya. Kula elang dia secara sir gitu ya. Ponek guys pereng nih. Tang pedang pereng kan. Kok coba mana mimpi tabung apa aja. Itu wong makhluk cek karo tanang di Sokoto cek ada. Salah ada koling daging Mas merah tabung saya kuroyo banyak jutaan jumlah. Bang tahu kan kok salah entar kamu. Nek berfungkan pereng kok nek buru abi. Lah itu tidak orang yang sakti. Itu hanya mimpi. Tapi membuktikan kemudian dengan cerita tetua dulu bahwa pring itu atau bambu itu bagus. Makanya namun orang asarat tertentu masang susu ya. Lo oleh lebat beberapa jemuran otabah pring. Lete dulu pereng. Langsung anu. Ada lah. Ya, taber. Gak berfungsi terus tusuknya. Karena pengapa sebenarnya? Doa Anda bila dilambangkan di alam sihir itu akan menjadi senjata panah, tombak atau pedang dalam bentuk pring pasti. Ya, mungkin lebih dari itu. Walaupun musuhnya di situ ada alat-alat canggih, pedang yang sangat bagus dari besi musuhnya ya, setan itu. Tetap Anda menang. Walaupun Anda hanya pegang bambu. Itu perlambang dari pring. Emang pengapes pring, Mas? Pengapes. Wong orang nengano. Orang lo bisa dibunuh ya. Maling atau penjahat. Cuma diambilkan bambu, Mas. Jebol. Yang dicampur dengan tanah. Penghapusan manusia. Penghapusan manusia.
Kalau mau ada yang mau dijelaskan, bilang. Cukup. Keng nikah nu pernah. Oh, Entah. tanda tangan.